Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan langsung aja di video kali ini saya akan merespon komentar dari teman kita Ahsan Rido tentang cara isi DRH. Jadi di saat ini ya, di musim ini banyak teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di seleksi P3 dan juga eh, CPNS ya, yang mereka sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan pemberkasan. Dan beberapa di berbagai wilayah sudah dimulai untuk pemberkasan cek kesehatan, dan sebentar lagi kalau nggak salah di bulan Mei sudah mulai untuk tahap pengisian DRH. Nah, di situ salah satunya nanti teman-teman akan menyiapkan banyak berkas yang sudah disiapkan terkait berkas kesehatan, kemudian berkas SKCK dan lain sebagainya untuk diisi di isian DRH ini. Nah, bagaimana cara ngisinya? Ini akan saya bagikan isian DRH yang pernah saya buat. Jadi sebelumnya ini adalah DRH yang sudah terunduh ya, atau terdownload. Jadi nanti teman-teman ngisinya di platform SSCASN di situ. Jadi ngisi di aplikasi itu atau di platform itu, kemudian nanti kalau udah selesai diisi nanti dicetak seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, bagaimana isinya langsung aja kita bahas. Ini yang pertama, nanti ada yang namanya eh, lembar daftar riwayat hidup untuk keterangan perorangan atau identitas dari pelamar itu sendiri. Jangan lupa nanti ada fotonya baju resmi dengan pakai pakaian baju warna putih, dan ini saya tidak menggunakan dasi ya. Biasanya di tiap angkatan pemberkasan pasti ada yang heboh, ini pakai dasi apa enggak, ini pakai jas apa enggak. Nah, nanti di situ teman-teman biasanya ada grup untuk para calon pegawainya. Di situ nanti biasanya ada perwakilan satu orang dari pihak BKD yang akan memberikan arahan. Dan BKD di daerah saya mengatakan ya pakai baju putih aja cukup, nggak usah dasi, nggak usah jas. Dan beginilah fotonya. Kemudian kita tulis nomor induk kependudukan, kemudian nama, ini namanya, dan nanti ketika selesai dicetak kita juga disuruh menulis ulang dengan tulisan tangan ya. Di bawahnya nanti kita tulis tangan seperti ini. Kemudian kita isi untuk tempat lahir kita, dan juga kita disuruh menulis ulang ya. Kemudian tanggal lahir juga kita tulis dan disuruh untuk menulis ulang juga. Nah, biasanya ada problem di sini nih. Kadang ada teman-teman yang di KTP mereka tempat lahirnya tidak tertulis kabupaten, tapi ada yang tertulis nama dusunnya, ada yang nama desanya. Jadi variatif lah. Dan otomatis di aplikasi atau platformnya tidak ada opsi untuk pilihan yang ada di KTP mereka karena kan tertulis kabupaten. Ya, ditulis saja sesuai kabupaten. Nanti pembenarannya ditulis di bawah sini. Jadi untuk keterangan tambahan. Jadi misalnya saya ini lahirnya di Desa Tambak Beras misalnya. Tapi di sini ada pilihan kotanya Jombang aja. Nah, di sini saya tulis Tambak Beras, baru Jombang. Gitu ya, teman-teman. Kemudian jenis kelamin, agama, statusnya apa, emailnya, nomor telepon, kemudian alamat ini sesuai KTP, ada jalan, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, dan bla bla bla. Biasanya ada problem di KTP tidak ada tertulis nama jalan, ada yang nggak tertulis nama desa begitu ya. Silakan ditulis saja yang teman-teman tahu, nggak harus sesuai dengan apa yang tertulis di KTP gitu kan ya. Jadi silakan jalannya daerah teman-teman apa gitu. Kalau nggak tahu nama jalannya, silakan buka Google Map. Nanti di situ pasti akan muncul jalannya. Keterangan tentang fisik ya, ada tinggi badan berapa, berat badan berapa. Tulis saja secara perkiraan, nggak harus presisi banget ya. Rambutnya apa, hitam lurus, bentuk muka gimana, oval misalnya, warna kulit sawo matang. Ciri khasnya apa, kalau ada ya silakan ditulis, kalau nggak ada dikosongi aja nggak apa-apa. Kemudian apakah ada cacat tubuh, kalau nggak ada di strip aja. Kemudian kegemaran atau hobi ditulis saja. Kalau semisal bingung ya dikosongi juga nggak masalah sebenarnya. Kemudian setelah daftar diri selesai, barulah kita menuju ke daftar riwayat hidup yang lainnya seperti riwayat pendidikan di sini.
Nah, teman-teman nanti ijazahnya yang perlu disiapkan adalah untuk nomor-nomor eh, ijazahnya, nomor legalitas ijazahnya ya. Kalau untuk berkasnya yang disiapkan hanya berkas ijazah yang digunakan untuk melamar, itu nanti yang diunggah. Yang lainnya nggak bakal diunggah. Jadi hanya ditulis untuk rekam jejaknya saja. Misalnya nama sekolahnya apa ditulis, akreditasinya apa. Kalau nggak ada di strip aja, nggak usah bingung. Misalnya kayak saya ini, saya kan sekolahnya di angkatan udah lama ya, dan dulu kan belum ada akreditasi. Ya udah dikosongi aja nggak masalah. Tempatnya di mana, nomor ijazahnya berapa, tanggal ijazah itu dikeluarkan kapan, kemudian pejabat penanda tangan. Jadi ini nama kepala sekolahnya ya. Jadi namanya siapa kita tulis, kemudian gelarnya apa. Kalau nggak ada gelarnya ya dikosongi aja. Kita tulis terus sampai pendidikan terakhir kita. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke riwayat kursus. Nah, saya pernah kursus cuman tidak ada hubungannya dengan profesi, ya saya kosongi aja karena ini memang sifatnya opsional ya. Jadi kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada nggak apa-apa. Termasuk ini juga riwayat pekerjaan. Ini juga nggak wajib ya. Apalagi untuk P3K guru ini kan nggak wajib. Jadi kalau kosong ya silakan dikosongi aja. Misalnya ada pengalaman tapi nggak dapat suratnya gitu. Ya sudah nggak usah dipikir terlalu berlebihan, kosongi aja nggak apa-apa. Tapi kalau semisal ada ya silakan, karena nanti pembuktiannya ada unggahannya berupa surat keterangan bahwa pernah mengajar di tempat tersebut. Nah, kalau untuk P3K yang lain yang mewajibkan harus ada pengalaman kerja, ya mau nggak mau harus tertulis di sini dan harus diunggah nanti ya. Oke, jadi ini untuk isian riwayat kerja. Berikutnya tanda jasa penghargaan. Ini penghargaan yang sesuai dengan profesi tentunya ya, dan kita kosongi aja. Riwayat keluarga. Nah, ini nanti teman-teman harus bersiap untuk berkas-berkasnya. Jadi teman-teman harus koleksi semua kakak. Misalnya teman-teman yang udah menikah, kan kakaknya udah terpisah, apalagi saudara-saudara yang lain juga udah menikah, kakaknya terpisah. Itu nanti teman-teman minta scan fotonya aja nanti untuk teman-teman mendata di sini. Kalau bisa sebelum dimulai mengisi DRH-nya, teman-teman bisa langsung nulis dulu untuk data-datanya, nanti tinggal di copy paste aja, jadi biar lebih cepat proses pengisiannya. Nanti yang diisi adalah NIK, kemudian NIP kalau kosong kosongi aja, nama, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan. Kalau dia tidak bekerja ya dikosongi aja, kemudian status perkawinan. Kalau masih kawin ya ini keduanya diisi sesuai dengan yang ada di akta nikah ya atau buku nikah itu, kemudian statusnya. Ada yang bertanya, Bang, kalau cerai gimana? Kalau cerai ya ditulis saja cerai, nanti akta cerainya ditulis gitu. Kalau misalnya akta cerainya belum ada, Bang, karena kita cerai hanya secara verbal, belum secara hukum, ya dikosongnya aja nggak apa-apa, atau mungkin anggap aja masih nikah karena ini sebenarnya data yang berhubungan dengan data kenegaraan. Jadi kalau udah cerai secara verbal, secara agama misalnya, tapi secara hukum belum, ya udah ditulis aja nama pasangannya di sini. Nanti untuk selebihnya tinggal diurusi nanti ketika udah jadi pegawai ya. Kemudian untuk anak ya ditulis saja. Ini nanti kolomnya akan bertambah sesuai dengan jumlah anak ya di aplikasinya. Karena anak saya 1 di saat ini, jadi di sini tabelnya ya 1 yang muncul. Kita tulis semuanya, kemudian orang tua kandung kita tulis. Nah, ini ayah saya pada saat itu sudah meninggal, sudah almarhum, dan nik otomatis ya tidak punya ya kan. Ya akhirnya saya kosongi aja di sini. Kemudian untuk orang tua ibu kita tulis semuanya di sini. Dan saudara kandung, nah ini juga harus disiapkan saudara kandung ya. Jadi buat teman-teman yang saudara kandungnya sudah menikah, sudah bisa kakak misalnya, ya harus dikontak, minta scan kakaknya untuk pendataan ini. Jadi ditulis semuanya sesuai dengan data yang ada. Kalau nggak ada, ya kosong aja gitu ya. Kita lanjut untuk mertua juga buat yang sudah menikah. Kalau yang belum ya dikosongi aja. Kemudian keterangan organisasi. Ini saya kosongi aja lah. Kalau misal teman-teman punya riwayat organisasi, tapi organisasi itu tidak ada hubungannya dengan profesi, apalagi dengan status
kepegawaian negara gitu, mending dikosongin aja, karena diisi pun juga nggak ada efeknya. Jadi dikosongin aja. Nah, ini untuk lampiran dari berkas-berkas yang sudah teman-teman lalui ya, terkait berkas-berkas ketika teman-teman cek kesehatan, kemudian ketika teman-teman cek SKCK ya, dan lain sebagainya. Ini nanti ditulis saja. Jadi di sini ada SKCK, ada nomornya, nanti nomornya sudah tertera di berkas SKCK, tinggal ditulis saja tanggalnya kapan, nama pejabat yang bertangan ya. Jadi nama pejabatnya, namanya siapa ditulis. Kemudian surat keterangan sehat juga, nomornya berapa. Ini nanti surat keterangan sehat yang dipakai yang surat kesimpulan itu ya. Jadi nanti teman-teman dari cek kesehatan bakal banyak dapat berkas dari hasil cek kesehatannya. Yang perlu dipakai yang kesimpulan. Nah, nanti ada kok. Nanti teman-teman bakal tahu sendiri. Nomornya, tanggalnya, kemudian pejabat yang bertanda tangan. Kemudian surat keterangan bebas narkoba ya, nomornya, tanggal, dan seterusnya. Dan 4 ini keterangan lain yang dianggap perlu ya, kalau nggak ada ya kosongnya aja. Oh ya, untuk yang keterangan sehat ini kan ada sehat jasmani dan rohani, ada 2 surat ya. Jadi suratnya nanti di sini ditulis. Jadi ditulis nomor surat yang pertama dari sehat jasmani, kemudian garis miring, ditulis lagi nomor sehat dari sehat rohani atau mental atau psikologi ya. Tanggalnya kalau sama berarti satu aja yang ditulis, kemudian pejabatnya kalau sama namanya tulis satu, kalau ada 2 karena 2 surat ya, dan biasanya juga dokternya beda yang datangan ya, ditulis kedua-duanya. Ditulis nama yang pertama sesuai dengan urutan yang ada di sini. Misal di sini surat dari sehat jasmani, berarti di sini nomor dokter yang dari sehat jasmani itu tadi. Kemudian garis miring, baru dokter yang memberi tangan di surat sehat rohaninya. Sudah selesai, kemudian di tanda tangan, dikasih materai. Di angkatan saya dulu masih materai 6.000 ya. Kemudian tanda tangan. Nah, udah selesai, dan ini nanti disimpan ya, file scan-nya. Nanti kita scan, kemudian filenya jangan melebihi 500 KB ya. Jadi harus maksimal 500 KB. Jadi biasanya filenya sangat besar ini biasanya. Jadi gimana caranya biar nggak besar ya, harus dikompres sampai ketemu maksimal 500 KB atau di bawah 500 KB itu ya. Nah, itulah kira-kira untuk wacana panduan pengisian DRH. Jadi mungkin teman-teman yang perlu disiapkan adalah kakak ini ya. Kakak dari berbagai saudara dan juga orang tua ini yang perlu disiapkan, karena ini nanti banyak yang harus kita isi, dan juga untuk ijazahnya juga nomor-nomornya ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan terkait cara isi DRH ya, sekaligus merespon dari komentar Ahsan Ridho, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman bersiap-siap untuk menyambut pengisian berkas DRH di platform SSC ASN nanti ya. Semoga pemberkasannya lancar, dan untuk penetapan NIP-nya juga bisa lebih cepat, SK cepat turun, dan juga SPMT biar cepat turun juga, jadi biar bisa langsung lekas bekerja. Terima kasih sudah nonton, dan jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.